Pemirsa, Hamdan Zulfa menjadi penasihat hukum Partai Demokrat. Dalam persidangan di Pengadilan PT UN beberapa waktu lalu, Hamdan menyatakan mempunyai ratusan fakta hukum yang dapat menjegal pengesahan KLB Muldoko. Di sisi lain, Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum 4 mantan kader Demokrat yang menggugat ADART partai tersebut ke Mahkamah Agung. Dan keduanya ini pemirsa kita ketahui berasal dari partai yang sama dan juga merupakan rekan yang akrab. Konflik yang terjadi di Partai Demokrat menyeret Yusril Iza Mahendra dan Hamdan Zulfa ke dalam pertarungan. Baik Yusril dan Hamdan dikenal dekat dan pernah berada dalam naungan Partai Bulan Bintang, PBB. Hamdan Zulfa pernah menjadi staf Yusril saat ia menjabat sebagai Mensesnek, pernah aktif dalam kepemimpinan PBB, sebelum akhirnya ia menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Hamdan Zulfa saat ini menjadi kuasa hukum Partai Demokrat. Ia ditunjuk partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono itu untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan KLB Muldoko adalah sudah tepat secara hukum. Sementara Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum 4 mantan kader Demokrat yang menggugat ADART partai tersebut ke Mahkamah Agung. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, kuasa hukum 4 mantan kader Demokrat Yusril Iza Mahendra menyatakan kesiapannya jika nanti Mahkamah Agung mengadakan sidang terbuka atas uji material ADART Partai Demokrat. Misalnya Mahkamah Agung akan membuka persidangan, ya kita tunggu saja. Kalau Mahkamah Agung membuka persidangan, ya saya akan hadir dalam persidangan itu, dan kita lihat seperti apa acaranya, apakah persidangan langsung ataukah persidangan dilakukan secara virtual. Di Mahkamah Konstitusi biasanya persidangan selama pandemi ini dilakukan secara virtual, dan sidang-sidangnya pun jalan. Jadi bagi saya tidak masalah ya, dan Pak Hamdan apalagi yang selama ini memimpin sidang Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua MK, tapi sekali ini sebagai advokat, yaitu akan berhadapan dengan advokat lain, memperdebatkan sesuatu yang kemudian akan dinilai oleh majelis hakim argumen siapa yang sebenarnya lebih kokoh dalam mempersoal judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini. Dan pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kita akan membahas bagaimana penunjukan beliau tentunya ditunjuk menjadi kuasa hukum dari Demokrat. Pak Hamdan Zulfa, ini kan kasus akan bergulir di 2 tempat, PT UN dan juga MA. Pertama kita ngomongin PT UN, apa yang sudah disiapkan langkahnya untuk melawan gugatan dari Muldoko soal ADART, tim Muldoko? Ya, PT UN ini adalah gugatan dari Pak Muldoko terhadap penolakan pendaftaran hasil KLB oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tergugatnya lah Kementerian Hukum dan HAM. Karena terkait dengan kepentingan Partai Demokrat, maka Partai Demokrat mengajukan diri dan memang diterima oleh Majelis Hakim sebagai pihak. Dalam hal ini tergugat intervensi 2. Nah, proses yang berlangsung sampai pada saat sekarang ini sudah sampai pada tahap pembuktian. Bagian-bagian akhir dari pembuktian, tinggal penambahan beberapa bukti dan juga keterangan dari saksi ahli. Jadi itu proses yang berlangsung, dan saya ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk menjadi kuasa hukum di perkara PT UN ini. Ya. Oke. Ya, jadi gitu. Oke, Pak Hamdan, kalau melihat seperti apa kekuatan yang mungkin dimiliki oleh Demokrat untuk menghadapi gugatan tersebut, Pak Hamdan? Jadi apa yang dilakukan oleh Demokrat adalah memberikan data-data ya, terkait dengan Partai Demokrat, ya. Terutama kalau kita melihat apa sih yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah verifikasi ketika pendaftaran hasil KLB itu. Nah, dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2 hal yang paling prinsipil diverifikasi. Pertama, ada tidak ya perselisihan internal di partai politik ketika verifikasi itu diajukan. Kemudian yang kedua, apakah
Kongres itu berlangsung sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Jadi dua hal itu yang diverifikasi. Nah ternyata dari fakta-fakta yang ada, tidak ada keterangan bahwa tidak dalam perselisihan. Memang mereka ajukan keterangan tidak dalam perselisihan oleh Mahkamah Partai yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu oleh Mahkamah Partai yang merupakan hasil KLB itu sendiri. Tentu kan tidak bisa diterima. Mahkamah Partai sendiri belum terdaftar, sudah memberikan keterangan tidak sedang ada dalam perselisihan. Ini kan tentu kan hal yang tidak mungkin diterima begitu. Kemudian yang kedua, dilihat kembali adakah Kongres itu berlangsung sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat. Nah pertama saya perlu sampaikan bahwa menurut anggaran dasar Partai Demokrat untuk mengadakan Kongres luar biasa, syaratnya harus diajukan oleh Majelis Tinggi Partai atau yang kedua oleh 2/3 DPD dan setengah DPC. Nah itu kan harus diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adakah usulan dari 2/3 dan Majelis Tinggi Partai dari DPD, ada tidak setengah dari DPC yang mengusulkan? Nah ini kan harus dibuktikan, karena tidak ada. Karena satu pun DPD tidak ada yang mengajukan usulan 2/3, apalagi 2/3, satu pun tidak ada. Nah kemudian yang kedua, Majelis Tinggi Partai jelas tidak ada. DPC pun itu hanya beberapa saja, itu pun DPC yang sudah diberhentikan gitu. Kemudian dilihat lagi harusnya ada tidak KLB itu memenuhi quorum. Karena quorum dalam rangka sahnya KLB adalah 2/3 dari pemilik suara. Nah pemilik suara di Partai Demokrat itu kan 540 sekian. Nah ada nggak 2/3-nya dari sekian? Nah kalau mendengar dan melihat keterangan yang ada di pengadilan, katanya hadir itu ada 318 orang. Udah pasti itu tidak memenuhi 2/3. Tapi setelah diverifikasi lagi, ada nggak benar 318 orang itu ternyata tidak ada. Gitu. Itu data-data yang ada yang diajukan ke Petun ya Pak ya. Tapi begini Pak, selain masalah Petun ini kan ini kan juga ada soal gugatan dari 4 orang itu ke Mahkamah Agung yang mengajukan judicial review. Ini kan Demokrat kan bukan sebagai pihak yang digugat atau pihak yang tergugat begitu Pak ya, karena di sini adalah Menkumham kalau nggak salah begitu. Ini gimana Pak persiapan dari Demokrat? Karena kalau seandainya ini goal yang diajukan, berarti Demokrat bisa kena efeknya Pak. Ya tentu pertama memang ya gugatannya aneh lah ya. Yang digugat anggaran dasar Partai Demokrat, tapi Partai Demokrat tidak dijadikan tergugat, termohon gitu loh. Permohonannya anggaran dasar, tapi Partai Demokrat tidak dijadikan termohon. Nah, pada sisi lain mengambil surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan anggaran dasar Partai Demokrat, sehingga menjadikan Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi termohon. Nah ini kan jadi aneh. Kalau memang pengesahan oleh menteri itu dijadikan objek, tidak di Mahkamah Agung, itu di PT UN. Tetapi oleh karena itu, karena Partai Demokrat tidak dijadikan pihak, ini adalah masalah yang sungguh sangat penting yang harus jadi perhatian dalam proses penegakan hukum, karena yang bersangkutan sendiri tidak dijadikan termohon, maka untuk keadilan, untuk penegakan hukum yang transparan dan asas-asas dalam peradilan, memang kami sudah minta kepada Mahkamah Agung untuk dijadikan pihak. Itu. Termohon. Sudah menyampaikan sudah disampaikan, sudah dijawab belum Pak dari MA-nya Pak? Belum, ya saya kan baru saja, jadi tentu waktu baru berapa hari ya tidak Pak, mungkin kami menunggu saja. Tapi di luar itu ya kami sudah sedang mempersiapkan
secara utuh ya memberikan keterangan terkait dengan apa-apa yang disampaikan dalam permohonan itu. Oke, baik Pak. Begini Pak, Gitu. tadi satu statement Bapak di awal ketika saya menanyakan pertanyaan terakhir tadi bahwa gugatan ke MA ini aneh terkait Demokrat, tapi bukan Demokrat yang dijadikan termohon. Bapak mau menyampaikan juga bahwa kan rekan Bapak, Pak Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum dari pihak sana Pak. Ingin mengatakan bahwa ini aneh juga Pak, apa yang disampaikan oleh rekan Bapak? Ya iyalah. Ya, yang digugat anggaran dasar tapi jadikan termohon kan menteri. Jadi aneh bagi saya. Jadi Bapak bilang Pak Yusril aneh begitu Pak? Permohonannya. Oh, permohonannya Permohonan aneh. dari para pemohon itu. Oke. Pak, ini kan cukup menarik ya. Kita tahu nih Pak ya, Pak Hamdan Zulfa, Pak Yusril ini adalah rekan kerja, sahabat karib juga mungkin, begitu sama-sama di partai yang sama juga mungkin. Kemudian harus bekerja saling berlawanan satu sama lain untuk membela pihak yang berbeda. Ini awalnya gimana ceritanya Pak? Ada rasa mungkin nggak enak nggak di awal atau mungkin sempat berpikir 2 kali nggak untuk menerima pinangan dari Demokrat agar menjadi kuasa hukumnya Pak? Enggak, biasa aja. Saya menjadi kuasa hukum Demokrat sebelum ada perkara di Mahkamah Agung ini. Ini hanya perkara lain saja dari perkara yang sudah saya tangani di PT UN. Saya bekerja secara profesional saja, ya. Bukan melihat pengacara lawan itu sebagai musuh, tapi kita bertarung tentang dalil-dalil hukum, kan itu. Dalam hal berlawanan seperti ini, bukan satu kali ini saja, itu sering kali di Mahkamah Konstitusi. Walaupun saya tidak secara langsung, tapi kantor saya itu biasa. Oke, Pak, ini saya baca satu statement Pak Yusril dari salah satu media online. Kemarin Kamis, Pak Yusril menyebutkan, beliau gembira Demokrat kubu AHY menunjuk Hamdan Zulfa menjadi pengacara. Nanti masyarakat akan menjadi terdidik. Komentar Bapak soal statement ini? Ya, bagi saya biasa saja kita menangani perkara secara profesional dengan pemahaman hukum kita dan integritas kita yang baik, kita bekerja secara profesional. Jadi siapapun yang dihadapi bagi saya sama saja. Oke, Pak, satu terakhir singkat saja. Kalau seandainya ternyata permohonan dari Demokrat untuk menjadi pihak termohon juga ke Mahkamah Agung tidak disetujui oleh Mahkamah Agung, lantas apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, kami pertama ini penting sekali bagi saya. Saya kemukakan bahwa ini adalah urusan perkara yang sungguh sangat penting untuk jadi perhatian Mahkamah Agung. Karena gugatan yang aneh itu, permohonan yang aneh itu. Jadi pihak yang paling signifikan ya, didengarkan keterangannya itu adalah yang membentuk peraturan itu. Itulah hakikat dari peraturan Mahkamah Agung tentang hukum acara, ya, hukum acara pengujian di Mahkamah Agung. Hukum acara pengujian di Mahkamah Agung itu yang dijadikan termohon adalah yang membuat aturan, itulah yang dijadikan termohon. Nah ini karena itu, ini hal yang sangat penting untuk jadi perhatian untuk penegakan hukum yang baik begitu, perlu jadi perhatian terutama dalam proses di Mahkamah Agung ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamdan Zulfa atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga saya selalu Pak Hamdan Zulfa.